pada tanggal 5 Juni 1960 di Danau Bodom di Expo Ushima. Mayla Björklund dan Anja Maki, keduanya berusia 15 tahun, dan Seppo Boisman yang berusia 18 tahun dibunuh dengan cara ditusuk dan trauma benda tumpul di kepala mereka saat tidur di dalam tenda. Namun, ada yang selamat dari kejadian itu. Seorang pemuda yang bernama Nils Gustafsson yang saat itu berusia 18 tahun. Dia ditemukan di luar tenda dengan tulang wajah yang patah dan luka tusuk. Meskipun sudah dilakukan penyelidikan, pelaku tidak pernah diidentifikasi dan berbagai teori tentang identitas pembunuh telah diajukan selama bertahun-tahun. Bagaimanakah kronologi lengkapnya? Pada hari Sabtu 4 Juni 1960, 4 remaja Finlandia memutuskan untuk berkemah di sepanjang tepi Danau Bodom dekat dengan Oita Manor di kota Espoo. Mayla Ermeli Björklund dan Anja Tuluki Maki sama-sama berusia 15 tahun saat itu. Mereka ditemani oleh pacar mereka, Seppo Antero Boisman dan Nils Wilhelm Gustafsson, yang keduanya berusia 18 tahun. Kejadiannya antara pukul 4 dan 6 pagi pada dini hari Minggu 5 Juni 1960. Maki, Björklund dan Boisman semuanya didikam dan dipukul hingga tewas oleh penyerang yang tidak dikenal. Gustafsson satu-satunya yang selamat dari pembantaian itu. Dia mengalami patah tulang wajah yang tampaknya membenarkan cerita sebagai korban. Ia kemudian menyatakan bahwa ia melihat sekilas seorang penyerang berpakaian hitam dengan mata merah menyala mendatangi mereka. Sekitar pukul 6 pagi, sekelompok anak laki-laki yang sedang mengamati burung di kejauhan dilaporkan melihat tenda tersebut runtuh dan seorang pria berambut pirang berjalan menjauh dari lokasi kejadian. Mayat korban ditemukan sekitar pukul 11 pagi oleh seorang tukang kayu bernama Esko Oiva Johansson yang beritahu polisi yang tiba di lokasi kejadian pada siang hari. Pembunuhnya tidak melukai korban dari dalam tenda, tetapi malah menyerang penghuni dari luar tenda dengan pisau dan benda tumpul tak dikenal melalui sisi-sisi tenda. Senjata pembunuhan tidak pernah ditemukan, dan pembunuhnya telah mengambil beberapa barang yang menurut detektif membingungkan, termasuk kunci sepeda motor korban yang tertinggal di belakang. Sedangkan sepatu Gustafsson disembunyikan sekitar 500 meter dari lokasi pembunuhan. Alangkah sialnya, polisi tidak menutup lokasi atau mencatat detail tempat kejadian yang kemudian dianggap sebagai kesalahan besar, dan segera membiarkan kerumunan petugas polisi dan orang lain menginjak-injak dan mengganggu bukti. Kesalahan itu semakin diperburu dengan memanggil tentara untuk membantu pencarian di sekitar danau untuk barang-barang yang hilang. Beberapa di antaranya tidak pernah ditemukan. Björklund, pacar Gustafsson, ditemukan telanjang dari pinggang ke bawah dan berbaring di atas tenda, dan dialah yang menderita luka paling parah dari semua korban. Dia didikam beberapa kali setelah kematiannya, sementara 2 remaja lainnya dibunuh dengan lebih kejam, dan Gustafsson juga ditemukan tergeletak di atas tenda. Semenjak dimulainya penyelidikan pembunuhan Danau Bodom, ada banyak sekali tersangka, tetapi berikut ini adalah tersangka yang paling terkenal. Valdemar Gillström. Banyak penduduk setempat mencurigai Carl Valdemar Gillström, seorang penjaga kios dari Oita yang dikenal memusuhi para pekemah. Polisi tidak menemukan bukti yang kuat yang menghubungkannya dengan pembunuhan yang sebenarnya. Mereka skeptis terhadap pengakuan yang diduga dibuatnya karena mereka menganggapnya terganggu. Lalu dia didapati tenggelam di Danau Bodom pada tahun 1969, kemungkinan besar karena bunuh diri. Orang-orang di kota itu tahu bahwa Gillström adalah orang yang kejam, menebang tenda, melemparkan batu ke orang-orang yang datang ke jalannya. Dan beberapa orang kemudian mengatakan bahwa Gillström lah yang mereka lihat ketika kembali dari lokasi pembunuhan, tetapi terlalu takut untuk memanggil polisi. Polisi tidak pernah menemukan DNA dari Gillström. Sebuah buku yang dirilis pada tahun 2006 mengemukakan teori tersebut secara rinci. Hans Assmann. Kecurigaan publik sebagian besar terpusat pada Hans Assmann yang tinggal beberapa kilometer dari tepi Danau Bodom.
serangkaian buku populer menyebarkan teori tentang Asman lah yang melakukan pembunuhan Bodom dan pembunuhan lainnya. Teori itu tidak ditanggapi serius oleh polisi karena Asman memiliki alibi untuk malam pembunuhan Bodom dan dikatakan berada di Jerman pada saat pembunuhan lainnya. Namun, pada pagi hari tanggal 6 Juni 1960, ia muncul di sebuah rumah sakit di Helsinki dengan pakaian berlumuran darah. Hans juga menjadi tersangka dalam 5 kasus lainnya, bahkan mengakui 1 kasus diranjang kematiannya. Pada akhir Maret 2004, hampir 40 tahun setelah kejadian tersebut, Gustafsson ditangkap. Pada awal tahun 2005, Biro Investigasi Nasional Finlandia menyatakan kasus tersebut terpecahkan berdasarkan analis forensik baru. Menurut penafsiran jaksa penuntut atas bercak darah tersebut, Gustafsson dalam keadaan mabuk dan dikeluarkan dari tenda ketika ia menyerang anak laki-laki lainnya. Rahangnya patah dalam perkelahian yang berujung pada 3 pembunuhan. Sidang dimulai pada tanggal 4 Agustus 2005. Pengacara pembela Gustafsson berpendapat bahwa pembunuhan tersebut merupakan hasil kerja 1 atau lebih orang luar dan bahwa Gustafsson tidak akan mampu membunuh 3 orang mengingat tingkat luka-lukanya. Sudah diketahui sejak lama bahwa sepatu yang dikenakan oleh si pembunuh dan disembunyikan sejauh 450 meter dari tenda adalah milik Gustafsson yang ditemukan tanpa alas kaki di atas tenda. Analisis DNA modern penting bagi penuntutan karena menunjukkan bahwa darah ketiga korban pembunuhan ada di sepatu Gustafsson, tetapi darah Gustafsson sama sekali tidak ada. Jaksa penuntut mengatakan bahwa hal itu terjadi karena tidak adanya darah Gustafsson pada sepatu, sehingga luka-lukanya terjadi pada waktu yang berbeda dengan serangan terhadap korban yang dibunuh, dan bahwa satu-satunya penjelasan untuk hal ini adalah Gustafsson telah melakukan pembunuhan, lalu kemudian memasukkan pencurian barang-barang dengan menyembunyikannya, melukai dirinya sendiri lebih parah, dan kemudian kembali ke tenda di mana sekarang telanjang kaki, lalu dia berpura-pura tidak sadarkan diri. Jaksa penuntut berusaha untuk mendukung kasus mereka dengan menuduh identifikasi oleh 2 pengamat burung terhadap Gustafsson sebagai pria tinggi pirang di tempat kejadian perkara, dan juga bahwa 1 dekade setelah kejadian, dia telah membual kepada seorang wanita tentang kesalahannya. Namun, pada tanggal 7 Oktober 2005, Gustafsson dibebaskan dari semua tuduhan. Pengadilan menjelaskan putusan tersebut. Kegagalan untuk menunjukkan bahwa Gustafsson memiliki motif yang sesuai dengan kejahatan yang sangat serius dan kepastian tentang fakta-fakta tersebut kini tidak mungkin mengingat waktu yang telah berlalu. Negara Finlandia membayarnya sebanyak 44.900 euro untuk penderitaan mental yang disebabkan oleh waktu penahanan yang lama. Tapi jaksa penuntut umum menolak untuk menuntut surat kabar Finlandia atas pencemaran nama baik. Gustafsson tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan terhadap surat kabar tersebut sebagai pihak yang dirugikan.